semuanya, kembali lagi di Gaptek.id bareng gua Klausi. Di video sebelumnya, gue udah ngebahas soal si Vivo V15 ini. Dan kali ini gue kedatangan satu HP yang kelihatan mirip-mirip, yaitu Oppo F11 Pro. Karena harga dan bentuknya itu mirip-mirip, maka gue bakal ngebandingin keduanya. Kenapa gue nggak ngebandingin dengan Vivo V15 Pro? Sebenarnya itu simple. Karena spesifikasi dasar dari Vivo V15 sama Oppo F11 Pro ini sebenarnya bisa dibilang sama. Keduanya sama-sama menggunakan SoC MediaTek Helio P70 dengan RAM 6GB dan storage 64GB. Jadi secara performa seharusnya kedua HP ini bisa dibilang head to head. Harga Vivo V15 sendiri bisa dibilang lebih murah daripada Oppo F11 Pro. Tapi speknya mirip. Secara desainnya, keduanya juga memiliki desain yang identik mirip. Keduanya tampil tanpa notch sama sekali di bagian depannya. Yang bikin kita nggak bisa bedain apabila ngelihat bagian depannya ini. Perbedaan kamera depannya cuma ada di posisinya. Untuk Vivo berada di samping dengan nama 32MP pop-up kamera. Sementara untuk Oppo berada di tengah dengan nama 16MP rising kamera. Sebenarnya bicara soal posisi kamera dimanapun, menurut gue itu nggak ada masalah buat dapetin hasil foto selfie terbaik kalian. Toh buktinya setiap kita mau selfie, pasti deh secara nggak sadar kepala bakal ngikut miring menunjukkan angle muka terbaik kita kan? Secara teknis, mekanismenya sebenarnya sama, cuman beda penamaannya aja. Tapi di bagian ini, Vivo V15 belum mendukung Face Unlock. Sementara rising kamera Oppo udah mendukung fitur tersebut. Ya walaupun jadi terasa lambat karena harus nunggu kameranya keluar dulu. Cuman balik lagi, ini kan versi Pro, pasti ada hal yang ngebuat dia harus kelihatan lebih. Layar keduanya menggunakan panel IPS Full HD+, screen to body ratio Vivo V15 sedikit lebih luas di sini, yakni 90,95% dan Vivo udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Sehingga urusan layar bisa dibilang Vivo V15 lebih baik dibanding Oppo F11 Pro yang 90,90%. Desain bagian belakang memiliki perbedaan. Keduanya sama-sama punya warna yang kekinian, akan tetapi posisi kamera belakang juga berbeda. Kamera belakang Vivo kelihatan sedikit lebih menonjol karena mungkin ada 3 modul kamera plus pop-up kamera di satu bagian. Sementara desain kamera belakang untuk Oppo nggak ada tonjolan sama sekali. Keduanya sama-sama punya grip yang nyaman berkat adanya desain curve. Keduanya juga sama-sama memiliki baterai 4000 mAh. Akan tetapi, Oppo memiliki adapter fast charging 20W yang memungkinkan pengisian baterai lebih cepat. Tapi di satu sisi, Vivo V15 memiliki 2 engine fast charging. Pengisian baterainya nggak secepat Oppo. Tapi dual engine fast charging bisa aktif dengan kabel micro USB manapun. Dan itu jadi kelebihan juga untuk Vivo. Dan sudah dilindungi oleh 9 layer proteksi keamanan sementara Oppo hanya 5. Urusan daya tahan baterai, karena spek dan kapasitas baterai yang sama, gue bisa anggap keduanya imbang di bagian ini. Pakai seharian pun bisa. Kalau kamu pakainya yang santai juga masih ada kok sisa baterai untuk hari berikutnya. Lalu selanjutnya adalah OS. Keduanya udah sama-sama menggunakan Android Pie. Yang berbeda hanyalah UI-nya aja. Sebenarnya ini subjektif aja. Oppo F11 Pro menggunakan ColorOS 6 yang kelihatan sangat simple. Sementara Vivo V15 menggunakan Vantage OS 9 yang memiliki fitur navigasi yang cukup berguna buat gua. Dan tersedia Jovi Assistant juga. Gue emang jarang pakai beginian, tapi secara fitur ini menjadikan Vivo V15 lebih kelihatan flagship. Performa sama bermain game tentu nggak kerasa perbedaannya, karena SoC yang digunakan emang sama. Keduanya juga sama-sama memiliki fitur untuk mengoptimize suatu game. Jadi urusan performa bisa dibilang sangat imbang. Lalu gimana soal kameranya? Vivo V15 memiliki 3 jenis lensa, 12MP primary dengan 24 juta photosensitive units atau dual pixel sensor, 8MP AI super wide angle, dan 5MP sebagai depth kamera. Sementara Oppo F11 Pro memiliki dua lensa dengan 48MP sebagai primary kamera dan 5MP depth sensor.
Buat gue pribadi, angka megapiksel nggak bisa dijadiin penilaian apakah kamera itu bagus atau enggak. Di sini Vivo V15 lebih kelihatan seperti flagship karena punya 3 lensa yang jadi tren di zaman sekarang. Plus kamera wide angle-nya ini yang emang fungsional banget kalau lagi mau foto rame-rame, bahkan bisa foto pemandangan, dapat mengambil objek secara keseluruhan. Fitur kamera Oppo F11 Pro yang paling digadang-gadangkan potret malamnya. Tapi di sini Vivo V15 juga terbilang lebih lengkap. Selain fitur AI super wide angle-nya, beberapa hari kemarin pun V15 terdapat update untuk penambahan fitur AI Night Mode. Selain itu juga, V15 didukung beberapa AI kamera lainnya yang dapat mendukung aktivitas fotografi kamu. Intinya paket lengkap lah buat fitur kamera di V15. Perekaman video keduanya bisa sampai resolusi Full HD dan belum memiliki stabilizer sama sekali. Untuk hasil kamera belakangnya bisa dibilang keduanya tentu udah sama bagusnya. Perbedaannya tentu ada di tone warna yang bakalan jadi selera masing-masing. Tapi ingat, Vivo V15 punya lensa wide angle yang dimana tentu ini sama sekali nggak ada di Oppo F11 Pro. Berikut adalah sampel foto lain untuk perbandingan kamera belakangnya. Dan terakhir kamera depan. Nah, kalau Oppo menonjolkan megapiksel yang besar di kamera belakang. Kalau Vivo sebaliknya. Vivo punya 32 megapiksel untuk pop-up kameranya, bahkan sekarang jadi yang tertinggi untuk saat ini. Sementara Oppo punya 16 megapiksel dengan rising kameranya. Sama kayak sebelumnya, megapiksel bukanlah acuan. Cuman kalau emang kalian suka banget sama selfie, yang pasti megapiksel lebih besar, hasil lebih detail. Jadi tanpa basa-basi, silahkan coba kalian nilai sendiri hasilnya. Dan kasih komen di bawah kira-kira mana hasil kamera yang lebih bagus antara Vivo V15 atau Oppo F11 Pro. Ngelihat kedua smartphone ini, gue kok ngerasa Vivo ini emang udah naik kelas ya. Meski disebut-sebut sebagai saudara, tapi belakangan ini Vivo emang suka bikin sesuatu yang inovatif. Kayak waktu itu soal fingerprint di layar pertama misalnya, atau pop-up kamera pertama. Gue ngerasa dengan harga yang lebih terjangkau, kayaknya Vivo V15 punya value yang lebih banyak didapat ketimbang Oppo F11 Pro. Secara keseluruhan performa emang mirip-mirip. Hasil kamera juga mirip-mirip. Tapi kenapa Vivo V15 lebih banyak value-nya? Ya karena ada 3 kameranya itu. Salah satunya ngedukung buat foto wide angle. Fitur UI dan fitur kameranya juga lebih lengkap. Sementara Oppo nggak punya experience itu. Meskipun kamera depannya udah mendukung face unlock dan face charging-nya emang mantep. Dan yang pasti ya, kalau F11 Pro perlu nambah budget 600 sampai 700 ribu. Tapi itu semua opini pribadi gua. Kalau kalian punya pendapat masing-masing, silahkan komen di bawah yuk untuk kasih tahu pendapat kalian. Jangan lupa like, share, serta subscribe jika video ini bermanfaat. Gua Klausi, sampai jumpa di video selanjutnya.